Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Alvin Nardus Dedi Tasman. Pada kali ini saya akan membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, aplikasi yang saya buat ini nanti itu tentang pencatatan kependudukan dalam anggota keluarga. Langkah yang pertama yang kita lakukan itu kita klik di menuju ke aplikasi Microsoft Access. Kita klik. Setelah muncul tampilan seperti ini, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita klik di Black Database. Kita klik. Nah, setelah munculan tampilan seperti ini, di sini kita ganti untuk nama filenya itu, misalkan di sini saya ganti menjadi aplikasi kependudukan atau kependudukan. Nah, langkah selanjutnya itu kita simpan ini aplikasi yang kita buat, kita simpan di download. Kita simpan, kita klik OK. Nah, setelah ini kita klik di create ini. Kita klik. Untuk tampilan awalnya itu dalam aplikasi Microsoft Access yang kita buat itu dia punya tampilannya itu seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat nama tabelnya itu nanti di sini. Setelah nama tabel itu ada relasi, itu nanti relasi antara tabel. Setelah itu query dan tampilan from. Nah, setelah ini dalam tabel yang kita buat ini nanti ada 4 jenis tabel. Nanti tabelnya itu ada tabel alamat, yang kedua nanti tabel anggota keluarga, tabel yang ketiga tabel kepala keluarga, dan tabel yang keempat nanti itu tabel kependudukan. Nah, di dalam 4 tabel ini nanti itu masing-masing ada bagian-bagiannya semua. Misalkan nanti dalam tabel alamat itu nanti di dalamnya ada terdiri dari ID alamat, ID kecamatan, ID kabupaten, dan ID desa. Terus selanjutnya yang perlu kita lakukan di sini juga nanti itu untuk membuat tabel nanti ada 2 jenis cara pembuatnya itu. Yang pertama bisa kita klik di menu view, habis itu klik di design view. Nah, di sini akan muncul tampilan nama tabel. Nah, di sini nanti kita misalkan ganti dia nama tabel, misalkan tabel yang pertama tadi itu tabel alamat, kita ganti di sini. Habis itu klik OK. Nah, terus cara yang kedua untuk membuat tabel itu kita klik di menu create. Kita klik. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita cari yang namanya tabel design. Nah, di sini ada tabel design, kita klik. Dengan sendirinya akan muncul bentuk tabel yang kita mau buat nanti. Di sini karena kita ada buat beberapa jenis tabel. Jadi tabel yang pertama yang kita buat di sini itu tabel alamat. Nah, dalam tabel alamat ini yang terdiri di dalamnya itu ada ID alamat, ID alamat. Untuk tipe datanya itu kita menggunakan short text. Terus yang kedua itu ada kependudukan
Dukan. Untuk jenis tipe datanya juga short text. Yang ketiga itu ada kecamatan. Untuk jenis tipe datanya juga tetap short text. Dan yang keempat itu ada desa. Ada desa. Desanya di sini juga kita menggunakan tipe datanya itu short text. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan itu kita menyimpan tabel yang kita sudah buat ini. Caranya bagaimana? Kita klik kanan di tabel yang pojok kiri atas ini. Kita klik kanan, kita klik di save. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kita akan rubah dia nama tabelnya itu menjadi tabel alamat. Misalkan alamat. Oke. Setelah itu kita klik OK. Kita klik yes. Nah, maka dengan sendirinya tabel yang kita buat tadi ini akan menyimpan di tampilan bagian kiri ini. Nah, di sini nanti begitu kita klik di nama tabel alamat ini akan muncul bentuk tabel seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua itu tabel anggota keluarga. Nah, cara untuk menghilangkan ini itu kita klik lagi di alamat ini, klik kanan, habis itu jangan lupa ini kita save dulu. Kita save, setelah itu kita close. Nah, oke. Nanti dia tampilan akan muncul seperti ini setelah kita close yang sudah kita buat tadi. Terus langkah selanjutnya itu kita akan membuat tabel yang kedua itu tabel anggota keluarga. Nah, caranya bagaimana? Tetap sama seperti langkah yang pertama dalam membuat tabel alamat tadi. Kita klik di menu create. Kita klik, habis itu kita cari yang namanya tabel desain. Kita klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di dalam tabel keluarga ini nanti itu ada ID anggota keluarga, nama anggota keluarga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, langkah selanjutnya kita kasih masuk yang pertama tadi itu ada ID alamat ID anggota keluarga. ID anggota keluarga. Oke. Setelah itu untuk jenis tipe datanya itu kita menggunakan short text. Yang kedua itu nama anggota keluarga. Nama anggota keluarga. Nah, untuk jenis tipe datanya juga sama, tetap menggunakan short text. Yang berikut itu tempat tanggal lahir atau TTL. Untuk jenis tipe datanya juga kita menggunakan short text. Yang berikutnya jenis kelamin. Nah, tipe datanya juga sama, kita menggunakan short text juga. Yang berikutnya itu setelah jenis kelamin ada status. Jenis tipe datanya juga tetap short text. Yang berikutnya itu ada agama. Tetap untuk tipe datanya juga menggunakan short text. Agama short text. Oke. Selanjutnya itu pekerjaan.
Pekerjaan juga tetap short text. Dan yang terakhir itu pendidikan. Pendidikan tetap menggunakan tipe data itu short text. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah kasih masuk sebuah dari isi tabel anggota keluarga ini, kita klik di tabel ini. Setelah itu kita klik kanan, kita save. Nah, akan muncul tampilan seperti ini lagi. Di sini kita rubah lagi nama tabelnya itu menjadi tabel anggota keluarga. Anggota keluarga. Oke, kita simpan. Yes. Nah, maka dengan sendirinya tabel yang kita buat ini nanti akan menyimpan di tampilan bagian kiri ini. Nah, ketika nanti kita klik di tabel anggota keluarga ini, dengan sendirinya akan muncul yang punya tampilan tabel seperti ini. Nah, selanjutnya untuk tabel yang kita sudah buat ini, kita jangan lupa menyimpan. Kita klik kanan lagi, habis itu save. Nah, setelah itu boleh kita close lagi yang tabel yang ini untuk membuat tabel yang berikutnya itu, yaitu tentang tabel kepala keluarga. Kita close ini. Nah, setelah muncul lagi tampilan seperti ini, kita lanjut buat tabel yang ketiga, itu tabel kepala keluarga. Caranya juga sama. Kita klik di menu create lagi, habis itu pilih tabel design. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita kasih masuk lagi yang termasuk dalam kepala keluarga itu apa-apa saja. Jadi yang termasuk dalam kepala keluarga itu ada ID kepala keluarga, ID kepala keluarga. Nah, setelah itu untuk jenis tipe datanya itu kita menggunakan source tag. Yang berikutnya itu ada nama kepala keluarga. Nama kepala keluarga. Untuk jenis tipe data juga tetap short text. Yang berikutnya itu ada jenis kelamin. Jenis tipe datanya juga sama, itu short text. Yang berikutnya itu tempat tanggal lahir atau TTL. Di sini kita menggunakan short text. Bisa menggunakan dalam tempat tanggal lahir ini kita bisa menggunakan nomor ini juga. Tapi di sini saya lebih memilih short text. Yang berikutnya itu setelah tanggal lahir ada pekerjaan. Setelah pekerjaan, dia punya jenis tipe datanya tetap short text. Setelah itu ada status juga tetap menggunakan tipe datanya itu short text. Yang berikutnya itu agama. Agama ini tetap menggunakan tipe datanya itu juga short text. Yang berikutnya itu pendidikan juga sama, tetap menggunakan short text. Nah, langkah selanjutnya itu kita menyimpan tabel yang telah kita buat ini. Kita klik kanan, kita save. Nah, di sini kita rubah lagi dia punya nama menjadi tabel kepala keluarga. Tabel kepala keluarga.
kepala keluarga. Oke, kita klik oke. Kepala keluarga, kita klik oke. Habis itu kita klik yes. Maka dengan sendirinya juga tabel yang telah kita buat ini akan muncul lagi tampilan di nama tabel ini, yang ada tabel alamat, ada tabel anggota keluarga, dan juga ada tabel kepala keluarga. Langkah selanjutnya itu kita close lagi tabel yang sudah kita buat ini. Terus kita lanjut buat tabel yang keempat, itu tentang tabel kependudukan. Nah, dalam tabel kependudukan ini juga nanti sama cara atau langkah pembuatannya itu, kita klik di menu create lagi. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita cari yang namanya tabel assign. Nah, kita klik di sini di tabel assign, akan muncul lagi tampilan bentuk tabelnya seperti ini. Nah, dalam tabel kependudukan ini nanti ada ID kependudukan, habis itu ID kepala keluarga, ID anggota keluarga, dan ID alamat. Nah, langsung saja kita kasih masuk ID yang pertama itu, yaitu ID kependudukan. ID kependudukan ini untuk jenis tipe datanya juga masih short text. Yang berikutnya itu ID kepala keluarga, ID kepala keluarga. Tipe data juga masih tetap menggunakan jenis tipe data short text. Yang berikutnya itu ada ID anggota keluarga, ID anggota keluarga. Jenis tipe data juga tetap masih short text. Yang berikutnya itu ada ID alamat, masih untuk dia punya jenis tipe data juga masih tetap short text. Nah, langkah berikutnya itu kita menyimpan lagi tabel yang sudah kita buat ini. Caranya bagaimana? Caranya kita klik kanan di tabel yang pojok kiri ini, kita klik kanan, kita save. Nah, setelah ada muncul tampilan seperti ini, di sini nama tabel ini kita rubah lagi menjadi tabel kependudukan. Oke, setelah itu kita klik oke, habis itu yes. Nah, maka dengan sendirinya tabel yang sudah kita buat ini akan muncul di bagian nama tabel 4 tabel ini. Ada tabel alamat, tabel anggota keluarga, tabel kepala keluarga, ada juga tabel kependudukan. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah mengisi semua tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di tabel alamat, klik 2 kali, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya itu di sini nanti kita akan mengisi semua yang perlu kita isi dalam tabel alamat ini. Nah, misalnya nanti dalam tabel alamat ini ada ID alamat. Nah, kita kasih masuk ID alamatnya itu apa. Seterusnya kependudukan, habis itu kecamatan, habis itu desa. Nah,
Selanjutnya itu kita akan mengisi nama tiap dari tabel yang sudah kita buat ini, akan kita mengisi di tiap-tiap nama yang sudah kita buat. Yang pertama itu kita di dalam tabel alamat ini ada ID alamatnya itu, misalkan kita kasih contoh L1, kabupaten, misalkan Kabupaten Kupang, habis itu kecamatannya itu misalkan Kupang Timur, setelah itu nama desanya itu kita kasih masuk misalkan Naibonat. Oke. Nah, setelah ini kita kasih masuk lagi yang kedua itu, misalkan ada ID alamatnya itu misalkan L2, kabupatennya juga masih Kupang, habis itu kecamatannya juga Kupang Timur, nama desanya itu misalkan Tainbira, misalkan Tainbira. Oke. Yang ketiga ada misalkan L3, kabupatennya masih sama Kupang, setelah itu kecamatannya Kupang Timur, desanya itu misalkan Naibonat lagi, Naibonat. Oke. Setelah ini langkah berikutnya itu kita harus menyimpan, supaya nanti ketika kita klik di menu alamat, nanti akan munculan tampilan yang sudah kita buat dalam tabel ini. Nah, kita klik kanan di sini, kita simpan, save. Oke. Nah, supaya kelihatan untuk membuat tabel yang berikutnya itu kelihatan tidak membingungkan ataupun tidak berantakan, itu kita bisa kasih hilang tabel yang sudah kita buat ini. Caranya bagaimana? Kita klik kanan di tabel alamat ini, klik kanan, habis itu close. Oke, maka dengan sendirinya tabel yang sudah kita buat itu akan menghilang dan tampilannya itu akan muncul seperti ini. Terus kita lanjut mengisi bagian dari tabel anggota keluarga. Caranya sama seperti yang di tabel alamat yang pertama tadi, kita klik kanan lagi, setelah itu kita isi nama yang perlu kita isi dalam tabel anggota keluarga ini. Dalam tabel anggota keluarga itu ada ID anggota keluarganya itu misalkan A1 untuk ID-nya, misalkan A1. Habis itu nama anggota keluarga misalkan Alexandra Jelamat, misalkan Alexandra Jelamat. Oke, tanggal lahirnya itu misalkan tempat tanggal lahirnya itu Naibonat tanggal 29 bulan 11 tahun 1978, misalkan 1978. Nah, setelah itu kita kasih masuk di jenis kelaminnya itu perempuan. Terusnya status ini itu dalam keluarga, jadi
nama Alexandra Jelamat ini dia status dalam keluarganya itu sebagai istri. Oke. Agamanya misalkan kita kasih contohnya itu Protestan. Pekerjaannya misalkan petani. Terus pendidikan. Nah, pendidikan itu maksudnya pendidikan terakhir mereka. Jadi di sini nanti kita hanya kasih contoh, misalkan pendidikan terakhir dari nama Alexandra Jelamat ini itu di misalkan SMA Sederajat. Oke. Setelah itu yang kedua kita kasih masuk misalkan untuk ID-nya A2. Oke, namanya misalkan Nando Jawurita. Oke. Tempat tanggal lahirnya itu Asam 3, misalkan Asam 3 tanggal 25 bulan 12 tahun 2000, misalkan 12 tahun 2000. Nah, untuk jenis kelaminnya laki-laki. Status dalam keluarga itu dia sebagai anak. Agama masih Protestan. Setelah itu pekerjaannya sebagai pelajar. Pendidikan terakhir itu SMA Sederajat. Sederajat, oke. Yang berikutnya itu kita kasih masuk untuk ID-nya A3. Yang ketiga, oke. Atas nama misalkan Alvin Jawurita. Misalkan Alvin Jawurita. Tempat tanggal lahirnya Asam 3 tanggal 29 bulan 11 tahun 2001. Untuk jenis kelaminnya itu laki-laki. Oke. Status dalam keluarga itu dia sebagai anak. Agama masih Protestan juga. Pekerjaan sebagai pelajar. Untuk pendidikan terakhir itu SMP Sederajat. Oke. Yang berikutnya itu ada misalkan 4. Untuk ID anggota keluarganya itu atas nama kita kasih masuk Nanda Jelamat, misalkan Nanda Jelamat. Oke. Tempat tanggal lahirnya itu kita masuk di Asam 3 juga. Asam 3 tanggal 10 bulan
9 tahun 2007. Oke. Nah, jenis kelaminnya di sini kita kasih masuk perempuan. Oke. Nah, statusnya juga sama dalam keluarga itu sebagai anak. Setelah itu agama masih Protestan. Habis itu pekerjaan pelajar. Habis itu pendidikan terakhir itu SMP sederajat misalkan. SMP sederajat. Oke. Nah, setelah ini kita harus menyimpan semua data yang sudah kita isi dalam tabel anggota keluarga ini. Caranya bagaimana? Kita klik kanan lagi di anggota keluarga ini, kita save. Nah, maka dengan sendirinya nanti semua yang sudah kita cantumkan dalam anggota keluarga ini akan tersimpan. Dan ketika nanti kita klik di tabel anggota keluarga, dengan sendirinya ini semua data akan muncul. Oke. Setelah itu kita close lagi ini, kita lanjut buat tabel yang ketiga itu tentang tabel, kita mengisi tabel yang ketiga itu dari tabel kepala keluarga. Nah, tabel yang ini kita close lagi. Close. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tabel kepala keluarga. Nah, tabel kepala keluarga di sini kita langsung mengisi. Di dalamnya itu ada ID kepala keluarga. Misalkan ID-nya itu K1. Nama kepala keluarganya itu misalkan Victor Zaurita. Oke. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahirnya misalkan Sumba tanggal 23 bulan 9 tahun 1977 misalkan. Setelah itu pekerjaannya itu sebagai petani. Status ini itu dalam keluarga dia itu atas nama Victor Zaurita ini dia sebagai suami. Oke, agama Protestan. Pendidikan terakhir itu di SMA sederajat. Oke. Kita simpan lagi yang ini. Kita lanjut pengisian dalam tabel yang terakhir itu tabel kependudukan. Kita simpan ini. Setelah ini kita simpan, kita save. Oke. Kita close lagi yang ini. Kita close. Dan kita menuju tabel yang keempat itu tabel kependudukan. Nah, dalam tabel kependudukan ini itu ada ID kependudukan, sabar. Di sini di ID kependudukan ini kita kasih masuk misalkan contoh tadi ID-nya. Yang pertama misalkan KP1. Oke. Nah, untuk ID kepala keluarganya itu misalkan K1. ID anggota keluarganya itu
misalkan A1, ID alamat misalkan EL1. Nah, seterusnya untuk ID kependudukan juga kita ke KP yang kedua, begitu juga dengan ID kepala keluarga. ID kepala keluarga di sini karena kepala keluarga itu hanya satu dalam keluarga, jadi ID-nya masih sama, yaitu K1. Nah, ID anggota keluarganya itu A2. ID alamat juga L2. Ini hanya contoh. Yang ke berikutnya KP3. ID kepala keluarganya masih tetap K1. Terus ID anggota keluarganya itu A2. ID alamat di ID anggota keluarga itu A3. Di ID alamat L3. Berikutnya itu KP4. Untuk ID kepala keluarganya masih tetap sama K1. ID anggota keluarganya itu A4. ID alamat L4. Nah, setelah itu kita bisa menyimpan kalau sudah mengisi semua data-data yang dalam tabel kependudukan ini. Nah, sebelum kita simpan, di sini juga kita perlu mengedit atau merapikan tabel yang sudah kita buat ini supaya kelihatannya rapi. Jadi caranya itu kita klik tahan di bagian garis ini, garis pembatas antara ID kependudukan dan ID kepala keluarga. Kita klik di sini, klik tahan, habis itu kita geser. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut edit lagi yang tabel yang kedua, kita geser lagi. Oke. Setelah itu yang begitu juga yang ketiga, geser. Oke. Geser. Nah, maka tampilannya akan kelihatan rapi. Jadi kelihatannya itu jelas, tidak potong dia punya penulisan nama ID ini, ID kependudukan ini, ID kepala keluarga, jadi kelihatan semua. Setelah itu kita simpan. Kita klik kanan lagi, kita save. Nah, kita close lagi yang ini. Kita close. Oke. Nah, sebelumnya juga kita harus mengedit lagi di bagian tabel kepala keluarga ini juga kita edit. Kita kasih rapi lagi yang ini. Kita klik. Oke. Kita klik lagi. Oke, jenis kelamin juga. Oke, ini tanggal. Pekerjaan status agama. Oke, sudah. Jadi kelihatannya jadi kelihatan rapi. Terus kita save lagi. Save. Kita edit lagi yang di anggota keluarga ini supaya kelihatannya rapi. Kita edit lagi ini, geser. Oke. Geser. Oke. Geser. Oke. Oke. Jadi kelihatan tabelnya itu jadi kelihatan rapi. Kita save lagi ini. Save. Oke. Selanjutnya itu supaya kita bisa mengeluarkan dari tabel ini juga, supaya tidak kelamaan, kita bisa juga supaya tidak satu persatu close di tabel yang kita buat ini, misalkan tabel anggota keluarga, tabel kepala keluarga. Nah, caranya itu supaya satu kali close semua tabel yang sudah kita tampilkan di tampilan ini. Caranya kita klik kanan di sini, habis itu di close all di sini. Oke. Maka semuanya dengan sendirinya semua tabel yang sudah kita buat akan hilang.
dan jadi kelihatannya rapi seperti ini. Nah, ketika nanti kita mau melihat nama tabel, kita tinggal klik di tabel alamat, jadi muncul seperti ini. Tabel anggota keluarga muncul seperti ini. Habis itu tabel kepala keluarga muncul seperti ini. Begitu juga tabel kependudukan seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat dia punya query. Setelah membuat query, nanti kita buat dia punya relasi antara tabel dan juga yang terakhir itu from. Selanjutnya kita lanjut buat di yang berikutnya itu tentang dia punya query. Kita close ini, close all. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relasi antara tabel. Nah, relasi antara tabel ini itu diantaranya yang pertama tabel alamat, tabel anggota keluarga, terus tabel kepala keluarga dengan tabel kependudukan. Nah, di sini ada tampilan dia punya bentuk relasi. Relasinya di sini tuh dia relasi ke tiap-tiap yang sesuai dengan relasi di antara tabel yang sudah kita buat. Jadi misalkan di sini itu relasi di untuk ID alamat, dia itu relasinya ke ID alamat. Terus ID anggota keluarga, dia relasinya ke ID anggota keluarga. Dan untuk ID kepala keluarga, dia juga berrelasi ke ID kepala keluarga. Jadi untuk tampilan relasi di sini dia punya tampilannya di antara relasi yang 4 tabel itu seperti ini. Untuk dia punya relasi. Baik, selanjutnya setelah kita membuat dia punya relasi di antara 4 tabel ini tadi, selanjutnya itu kita memasuki di dia punya query. Jadi dia punya query-nya itu nanti ada ID kependudukan, nama kepala keluarga, habis itu status kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, terus jenis kelamin, nama anggota keluarga, habis itu status dalam anggota keluarga, jenis kelamin dalam anggota keluarga, kabupaten dan kecamatan, dan terakhir itu desa. Jadi untuk tampilan query atau bentuk query-nya itu dia punya bentuk tabelnya seperti ini. Yang terdiri di dalamnya itu tadi ada status kepala keluarga, misalkan status dalam kepala keluarga itu dia sebagai suami, terus pekerjaannya itu sebagai apa, terus jenis kelamin, nama anggota keluarga, status dalam anggota keluarga, dan juga ada pekerjaan dalam keluarga, jenis kelamin, kabupaten, kecamatan, dan juga desa. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan dia punya bentuk tampilan from. Yang pertama from alamat, kita klik oke. Nanti dia punya muncul tampilan from alamat itu seperti ini. Nah, di sini di tiap-tiap bagian ini ada ID alamat, kabupaten, kecamatan, desa. Ini juga bisa kita kasih tambah. Kita kasih tambahnya tinggal kita klik di tambah data ini.
Setelah itu bisa juga kita simpan. Sebelum kita tambah data, kita dahulukan simpan data. Nah, setelah kita simpan data di sini, terus kita mau tambah lagi data, tinggal kita klik di data yang menu data di bawah sini. Kita klik di tambah data, akan muncul tampilan seperti ini dia nanti. Nah, setelah begini nanti kita tinggal kasih masuk, misalkan data yang kita kasih masuk tuh misalkan ID-nya A2, terus dia kabupaten misalkan Kupang, habis kecamatan Kupang Timur, desanya misalkan Tainbira. Setelah itu nanti ya kita simpan lagi di sini. Atau kalau ada yang kesalahan dalam penulisan di data ini, nanti kita bisa hapus di hapus data ini. Nah, fungsi ini, menu ini yang di bagian kiri dan kanan ini, itu untuk mengembalikan format yang sudah kita kasih masuk tadi, misalkan seperti ini. Oke, ini ada L3 Kupang Timur, dia punya kecamatan. Tainbira. Nah, di sini saya sudah ada kasih masuk data dahulu tadi, jadi di sini saya tidak masukkan data yang baru lagi. Tinggal klik simpan di sini, otomatis semua data yang sudah kita kasih masuk dia akan simpan dengan sendirinya. Nah, setelah ini untuk menghilangkan tampilan form alamat ini, kita menuju di tampilan close ini. Nanti kita klik di close from ini, akan dengan sendirinya tampilan from akan kembali dan tidak ada muncul seperti ini lagi. Selanjutnya kita close tampilan from ini, kita menuju ke from anggota keluarga. Kita close. Oke, maka dengan sendirinya tampilan from alamat tadi itu akan hilang. Selanjutnya kita menuju ke from anggota keluarga. Kita klik. Nah, untuk tampilan from anggota keluarga, dia punya tampilannya tuh seperti ini. Ada ID anggota keluarga, nama anggota keluarga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, pekerjaan, pendidikan. Terus semua data yang kita isi nanti di sini akan muncul di bagian sini. Di sini. Atau bisa juga kita kasih memperbesar tampilan from anggota keluarga ini dengan cara kita klik di bagian tanda segi 4 ini. Kita klik, maka dengan sendirinya tampilan akan berubah menjadi ukuran besar. Tinggal kita kasih masuk di sini ID anggota keluarga. Yang pertama itu misalkan kita kasih masuk A1, terus nama anggota keluarganya misalkan Alexandra Sarila Jelamat. Oke, tempat tanggal lahirnya itu Naibonat, misalkan Naibonat tanggal 29 bulan 11 tahun 1978, misalkan 78. Terus jenis kelaminnya perempuan, statusnya dalam keluarga itu Alexandrella ini sebagai istri. Jadi kita kasih masuk statusnya itu sebagai istri. Oke. Agama Protestan. Dan terus pekerjaannya itu petani. Yang terakhir pendidikan. Terakhirnya itu SMA sederajat. SMA sederajat. Oke. Setelah itu kita klik simpan data.
Oke. Nah, otomatis data yang sudah kita kasih masuk ini akan dengan sendirinya muncul di tampilan form anggota keluarga ini. Bisa juga kita kalau mau tambah data lagi, kita tinggal klik di tambah data ini. Kita klik di tambah data, nanti dengan sendirinya ini semua akan dirubah dan kita kasih masuk data yang baru. Tinggal setelah ini kita close lagi, kita menuju ke yang berikutnya itu ke from kepala keluarga. Untuk tampilan from kepala keluarga seperti ini. Ini datanya saya sudah kasih masuk. Ada ID kepala keluarga, nama kepala keluarga, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, terus status dalam keluarga, agama, pendidikan terakhir. Kalau kita mau tambah data lagi, tinggal kita sabar, kita memproses dulu, kita klik ke sini, oke. Nah, di sini kalau kita mau menambahkan data lagi dalam form kepala keluarga ini, tinggal kita klik di tambah data ini. Maka dengan sendirinya data yang sudah kita buat atau masukkan tadi akan hilang dan menyimpan di tampilan form. Di sini kalau kita mau tambah data itu tinggal kita kasih masuk data yang mau kita kasih masuk lagi di sini, seperti yang di awal tadi, seperti ID-nya itu K1, nama keluarga, kepala keluarganya siapa, tinggal kita masuk lagi di tambah data ini. Menu ini itu untuk melihat kembali semua data yang sudah kita cetak atau kasih masuk dalam form kepala keluarga ini. Di sini juga kita bisa hapus kalau ada yang salah dalam pengisian data dalam form kepala keluarga ini. Nanti kita hapusnya bisa kita klik di sini, maka dengan sendirinya akan terhapus dan kita masuk sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin itu saja video sederhana tentang pembuatan aplikasi sederhana dalam aplikasi Microsoft Access yang saya sudah buat. Mohon maaf jika ada sepatah dua kata yang membuat teman-teman tidak respect dengan video ini. Saya minta maaf. Oke, baik, mungkin itu saja video yang saya buat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Selamat malam. Terima kasih.